Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Penang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Letak Sumbar. Pemirsa, sesuai dengan edaran Wali Kota Padang bahwasanya kafe dan tempat hiburan ditutup selama bulan suci Ramadan. Pemirsa, baru-baru ini segenap organisasi kemasyarakatan dan juga ormas Islam mendatangi sebuah kafe atau tempat hiburan malam yang masih beroperasi di tengah orang sedang sibuknya bertarawih, pemirsa. Dan tentunya ini juga memunculkan kekhawatiran dari publik bagaimana dengan kafe-kafe dan tempat hiburan lain. Kita akan bahas lengkapnya, pemirsa, seperti apa penelusuran yang dilakukan tersebut, penindakan, dan juga apa nanti langkah konkret yang akan diambil ke depannya. Selengkapnya, hiburan malam digeruduk warga, aparat kemana? Tanda tanya. Kami hadirkan malam hari ini, pemirsa. Yang pertama, beliau adalah Ketua Paganagari Sumatera Barat, Bang Muhammad Akil Munawir. Assalamualaikum, Bang Akil. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak telah bergabung. Selanjutnya, pemirsa, saya kenalkan juga beliau juga jubir dari FMM, Bang Luki Oktaviadi. Assalamualaikum, Bang Luki. Salam. Terima kasih banyak telah bergabung. Dan yang paling ujung, pemirsa, beliau adalah Ketua Gerakan Rakyat Padang, juga seorang praktisi hukum, Bang Muhammad Iqbal. Assalamualaikum, Bang Iqbal. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya. Terima kasih kembali telah hadir. Saya ingin kepada Bang Akil terlebih dahulu. Bang Akil juga ikut dalam proses eksekusi semalam atau bagaimana, Bang? Cuman mendengar informasi, mendapatkan mendengar kabar-kabar berita saja, cuman nggak sempat langsung datang ke sana. Bagaimana tanggapannya dengan situasi saat ini yang masih di tengah suasana orang sibuk beribadah selama Ramadan, masih saja tempat hiburan ini beroperasi begitu? Ya, ini sangat miris kita, Bang, ya, sebenarnya. Kembali lagi, kejadian ini sesuatu yang memukul bagi kita, terutama kita di Sumatera Barat ini identik sebagai orang Minang, gitu ya, sebagai orang Minang, yang mana ini sebenarnya adalah harus timbul dari diri kita, masing-masing orang Minang ini, kesadaran. Mungkin di awal itu kita tidak usah dulu mencari, melihat bagaimana peran aparat di sana. Baik. Kita tidak mencari titik masalahnya, menyalahkan ini, menyalahkan ini, tapi kita kembali lagi introspeksi kepada diri kita. Baik, sebagai orang Minang gitu ya. Gitu. Tapi saya mau disclaimer juga, pemirsa, bahwasannya kita sudah mengundang pihak DPRD dan juga Satpol PP dalam kesempatan kali ini. Namun saat ini juga tengah berlangsung hearing terkait persoalan ini dari kedua instansi tersebut. Lanjutkan, Bang Akil. Ya, jadi itu kesadaran yang tadi harus dipupuk itu, yang harus ada itu, yang mungkin sekarang ini yang sudah sangat jauh kita. Jadi kejadian-kejadian seperti itu timbul ya tadi karena kesadaran. Peran dari masing-masing kita, terutama hal ini jatuh kepada peran paling terpenting itu adalah di keluarga. Ya, orang-orang yang terjaring ketika itu termasuk remaja atau apa yang ikut andil dalam kejadian itu, tak terlepas dari peran orang tua selama ini kemana gitu. Kenapa dia bisa ikut? Kenapa dia bisa terjerumus ke situ? Itu kita menjadi titik fokus pertama dulu. Yang kedua baru kita fokus kepada aturan-aturan yang sudah ada ini. Bagaimana selama ini pengawasannya? Kalau kita lihat secara umum saja, Satpol PP, Dubalang, Kota Padang, semuanya bekerja. Razia jalan selalu. Pengawasan selalu jalan, tapi kenapa masih juga kecolongan? Bahasanya kan kecolongan. Berarti ini ada sesuatu hal yang harus ditelusuri lebih dalam di situ. Bagaimana bisa lolos juga? Padahal sudah diberitahu. Atau adakah di dalamnya? Bagaimana kita nggak tahu ya. Penelusuran lebih lanjut nanti itu kan. Tapi kita fokusnya ke sini kembali kepada nilai-nilai orang Minang tadi, yang adat Basandi syarak Basandi Kedabullah. Bagaimana peran keluarga di situ melindungi, mengajarkan, mengarahkan anak mereka, terutama kepada para nini mama. Peran mama di situ kepada kemanakannya mengajarkan tadi. Baru berikutnya kita fokus kepada peran dari pemerintah itu sendiri. Oke, saya coba beralih kepada Bang Luki. Bang Luki, tanggapannya bagaimana dengan tempat hiburan malam yang masih beroperasi ini? Apakah ada kong kali kong juga dalam hal ini, ada orang kuat di balik semua ini, sehingga mereka sesuai edaran pun juga sudah diberlakukan, tapi mereka masih saja beroperasi begitu?
Iya, sebenarnya itu udah rahasia umum itu sebenarnya Bang. Oke. Cuman kita tentu harus by data, itu kan agak sulit juga. Kemudian yang pasti kita dari Forum Masyarakat Minang pertama apresiasi dulu untuk pemerintah. Ya. Bila sudah membuat aturan, edaran bahwa ada larangan untuk ada aturan tertiban selama Ramadan. Dari 12 bulan itu 1 bulan kita minta untuk umat Islam. Kita berharap para pengusaha hiburan ini mengerti hal itu kan. Itu pertama. Kedua, kita waktu kejadian kita memang tidak ada di lapangan, kita nggak terlibat, kita nggak tahu. Tapi kita cukup juga mengapresiasi masyarakat yang terlibat di situ. Kita cukup apresiasi, kita bangga dengan masyarakat yang menjaga daerahnya, menjaga kampungnya. Kita apresiasi itu Simpang Haru. Karena masih ada daerah lain, masyarakat tidak peduli dengan lingkungannya. Kita lihat juga itu di daerah pondok itu juga banyak sebagian dekat masjid tempat hiburannya, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terbuka kan. Tetapi kurang gerakan masyarakat di sana. Ini kita apresiasi Simpang Haru nih. Kita nggak terlibat ya Bang di awal pertama, tapi kita tahu setelah kasus heboh, kita tahu ini bagus nih. Jadi sekarang kita mensupport hal demikian. Dan ini bentuk cerminan dari masyarakat yang dalam Al-Quran disebutkan itu dalam surat Al-Imran ayat 10. Jadi mereka yang memegang prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mereka adalah umat terbaik insyaallah. Dan kemudian soal kongkling-kong ini ya kita tahu kasus contohnya Simpang Haru dulu kan yang punya Ustadz polisi, Ustadz Zulkifli kan udah tobat hijrah. Itu kan beliau yang punya di sana. Cukup viral, kita tahu susah diselesaikan gitu. Tapi alhamdulillah beliau tobat, beliau hijrah, berubah tempat hiburan itu jadi masjid sekarang. Masya Allah. Itu luar biasanya. Maka kita berharap yang lain, mari kita sama-sama jaga daerah kita. Dan bagi yang merasa orang punya kepentingan, orang kue, orang baga, tidak ada yang demikian. Kita semua akan mati. Harta itu tidak berkah. Harta yang haram itu akan menjadi penyakit nanti. Berpenyakit itu diri sendiri masa tua, untuk keturunan juga tidak akan berkah. Maka sebaiknya yang demikian, segera kita bertobat kembali kepada Allah dan kita jaga negeri kita. Kita miris hari ini Bang. Kenapa demikian? Sumbar ini terkenal dengan daerah ABS SPK. Tetapi untuk narkoba kita kemarin kan masuk 10 besar, sekarang udah 15 besar. Tapi itu masih 15 besar gitu kan. Masih belum bisa kita banggakan hal itu. Kemudian untuk kasus LGBT kita ranking 5. Ngiri kita kan. Kemudian untuk WTS terbanyak kita masuk 10 besar kemarin nggak salah, masuk ranking. Padahal kita negeri nenek mama, negeri ulama, negeri tokoh-tokoh hebat, tapi justru kita pilu dengan hal demikian. Maka kafe, tempat hiburan, semua kita sudah paham. Di sanalah sumber awal rusaknya negeri Minang. Semua orang dah tahu itu. Cuma bagaimana cara mengantisipasinya. Kita berharap ke depan Pemko harus lebih tegas, harus lebih keras, dan kita dulu Ramadan lalu Bang juga sudah menyampaikan ke Pemko untuk menindak demikian. Tetapi ya seperti yang bilang tadi, mungkin karena Pol PP tidak berani turun ke lapangan, mungkin barangkali begitu ya, karena ada orang bagak di samping di sana main backing gitu kan. Kemudian lagi masyarakat yang turun. Tapi ke depan nanti kalau seandainya tidak juga ada ketegasan dari pihak aparat penegak hukum, tentu masyarakat akan kembali turun demikian. Karena kalau tidak ada gerakan dari masyarakat, yang rusak itu yang rugi juga masyarakat. Pemko atau aparat menjabat, ya mereka kan tidak tinggal di tempat itu. Yang akan menderita itu orang lingkungan sekitar. Yang akan rusak itu generasi mereka di sekitarnya. Yang akan mendapat mudarat itu mereka di sekitar tempat hiburan yang menimbulkan maksiat itu gitu kan. Maka itulah mungkin barangkali. Baik, oke. Saya beralih kepada Bang Iqbal sekarang. Bang Iqbal, kita melihat di sana di edaran tersebut disampaikan oleh Pak Wali, jangan main hakim sendiri. Saat ini masyarakat langsung terjun untuk eksekusi tempat hiburan tersebut. Bagaimana pandangan Abang? Apakah ini memang karena dari pemerintahnya yang tidak bergerak, atau sudah tepatkah apa yang sudah dilakukan oleh ormas dan masyarakat kita ini? Ya, pertama sebelum menjawab itu, saya ingin mengutip yang beliau bilang, Ali Imran 104 ya. 110 ya. 104 itu bunyinya wal takum minkum ummati yad'u. Itu kalau nggak salah 104 atau 104. Itu kita di Minang kan juga landasannya ABS SBK, adat basandi syarak
Salah satu Al-Quran mengatakan harus ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kaitannya dengan edaran Wali Kota Padang, ini kita apresiasi ya, Pak Wali ini visi Padang itu kan landasannya budaya dan agama. Kalau saya tidak salah itu pada saat pemaparan visinya itu adalah landasannya budaya dan agama. Ini kan luar biasa sebenarnya secara visinya. Lalu visinya ini dia jawantahkan dalam program-program kerja dan misi-misi. Dan salah satunya adalah surat edaran, di mana dalam surat edaran itu memang penekanannya adalah kepada ketertiban, keamanan dari sisi kegiatan masyarakat, dan juga sedikit disinggung di situ smart surau tentang surat edaran ini. Dari sisi surat edaran saya pikir nggak ada masalah ya, itu sudah diatur dengan baik. Cuman dalam konteks kenapa masyarakat bisa main hakim sendiri, nah ini yang perlu kita berikan penjelasan bahwa dalam konteks main hakim sendiri itu salah. Itu harus kita akui, apapun alasannya main hakim sendiri itu salah. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Kenapa? Seperti yang beliau bilang tadi, Satpol PP ini sudah bergerak, teman-teman Dubalang kota apa segala macam ini semua sudah bergerak. Nah, mungkin ada kecolongan. Nah, dari kecolongan ini kita mudah-mudahan ini benar-benar kecolongan ya. Kita berharap ini mudah-mudahan ini benar-benar kecolongan, mudah-mudahan ini tidak ada hal-hal yang bermain di belakang layar. Nah, kita berharap memang berpositif thinkingnya di situ, sehingga kalau ini benar-benar kecolongan, lalu masyarakat mungkin ya juga sudah pernah mengingatkan ke pelaku usaha setempat apa segala macam, dan mungkin tidak diindahkan. Dari sisi ini saya pikir wajar saja masyarakat mengambil tindakan. Nah, saya pikir mengambil tindakan, tapi bukan main hakim sendiri, karena tidak ada korban ya, tidak ada pemukulan, tidak ada bentrokan, ini saya pikir tidak ada. Jadi ini sebenarnya bukan main hakim sendiri, tapi tindakan langsung yang diambil oleh masyarakat setempat, pemuda setempat, terkait keresahan bahwa ini sudah ada edaran melarang kegiatan selama bulan Ramadan, apalagi posisinya berdekatan dengan masjid, tapi masih saja melakukan. Nah, ini kan saya pikir apresiasi lah. Kalau saya sih apresiasi kepada pemuda dan masyarakat setempat langsung mengambil tindakan. Walaupun ada mungkin sedikit adegan film di sana sudah kejadian lalu aparatnya baru datang. Jadi saya pikir kalau dari sisi masyarakat saya lebih memakai kata kepada tindakan, bukan main hakim sendiri. Artinya Pak Iqbal di sini sepakat apa yang dilakukan oleh masyarakat ini dan ormas ini sudah tepat apa yang dilakukannya. Selama masyarakat paham batasan tindakan yang harus dia lakukan, saya pikir nggak ada masalah. Saya pikir nggak ada masalah. Tidak ada main hakim sendiri di situ, tidak ada pemukulan, tidak ada bentrok, tapi tindakan yang diambil adalah tindakan representatif dari aturan wali kota itu sendiri. Karena kan instruksi ini kan sebenarnya tanggung jawab kita semua. Betul. Memang beban pelaksanaannya adalah kepada teman-teman Satpol PP, teman-teman kepolisian, dan teman-teman Dubalang kota sendiri. Tapi secara moral ini adalah beban kita sebagai masyarakat Kota Padang, menjaga bagaimana kota ini biar tetap kondusif, bahkan kalau perlu bukannya di dalam bulan Ramadan, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Nah, mengingat lagi dikaitkan dengan norma-norma adat dan norma-norma agama yang menjadi landasan tatanan kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi saya pikir saya sih mendukung tindakan itu ya, selama masyarakat tahu batasan apa yang perlu dia lakukan ini. Oke, saya kembali kepada Abang Luki kembali, Bang Luki, tentang sikap dari pemerintah setelah edaran itu keluar. Apakah ini bukti bahwasannya pemerintah itu alpa dalam hal ini sehingga masyarakat yang langsung terjun tangan? Karena kan kita tahu di setiap kelurahan, setiap kecamatan itu punya yang penjaga yang masing-masing seperti Dubalang dan lain sebagainya begitu.
Kalau kita katakan pemerintah alfa, sulit juga, Bang. Tetapi kalau kita kan tidak alfa, tapi itu buktinya kejadian kan. Ya. Ya, tapi yang pasti, ya mungkin kita tetap berpositive thinking, berhusnuzon. Ya barangkali memang kurang kontrol atau karena puasa kali ya kurang energik pejabat aparatnya. Maka ya kita berharap ke depan jangan terulang lagi yang demikian. Semua yang ditugaskan yang sudah menjadi tanggung jawab bagi masing-masing aparat, mereka harus jalan tugasnya. Jangan hanya karena takut atau karena dibayar. Karena kan kita sudah menjadi rahasia umum ini, Bang. Menjadi rahasia umum, semua orang sudah tahu. Termasuk kasus perang teater. Itu kan di situ ada tuh. Kita dapat informasi langsung dari orang di sana. Dia cerita ada oknum dari Pol PP yang dibayar tiap hari Untuk supaya tidak diganggu usahanya. Yang dibayar ini pihak ya bagian mata-matanya nih kan, intelijen lah gitu kan. Tapi pihak PP gitu kan. Ada demikian. Inilah ini begini nih kondisi aparat kita. Nanti masih ada oknum yang lemah dalam menjaga marwah kelembagaannya. Masa bisa dibayar dengan harga sekian? Dan atau dengan hal lain yang tidak sepatutnya gitu kan. Maka kita berharap ke depan pemerintah dan para penegak hukum jagalah marwah, jagalah kehormatan kelembagaan masing-masing. Jangan sampai pihak pelanggar hukum ini memandang remeh, merendahkan lembaga-lembaga kita. Penegak hukum itu harusnya punya wibawa di tengah masyarakat, sehingga siapapun tidak bisa macam-macam main-main gitu kan. Kadang kan ya itulah yang kita sayangkan. Maka ke depan kalau ada, kita minta kepada pimpinan-pimpinan dari aparat ini, kalau ada yang melanggar anggotanya, tidak tegas saja, ganti. Karena kalau demikian tidak akan bagus negeri kita. Oke. Artinya karena rentetan kasus tadi, ya seperti katakan Padang Teater dan tempat-tempat lainnya, itu yang membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap aparat akhirnya. Iya, bisa ke sana perginya, Bang. Ke sana perginya. Maka kita berharap pemerintah tolong ditindak tegas. Kalau ada laporan dari masyarakat, segera diproses, segera ditindak. Kalau tidak segera diproses oleh aparat terkait, oleh pemerintah, jangan salahkan masyarakat bertindak. Karena masyarakat bergerak untuk menjaga lingkungannya masing-masing, menjaga keluarganya, karena sulit. Ini sudah jelas di situ tempat racun gitu kan. Tapi aparat tidak bisa menindak tegas. Sementara keluarga sulit pula dikontrol. Mungkin di rumah sudah jaga kan, tapi ketika lupa orang tua pergi lagi dia ke sana. Ini yang kita sayangkan. Maka memang peranan pemerintah tetap husnuzon, mungkin barangkali khilaf ya, harus dibilang tadi Ustadz tadi. Mudah-mudahan ke depan bisa ditegaskan lagi untuk semuanya. Baik, Bang Akil. Apakah Bang Akil juga melihat di sini ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan juga aparat sehingga masyarakat akhirnya terjun dan eksekusi melakukan tindakan sendiri? Kalau memang ini bukan main hakim sendiri ya, melakukan tindakan sendiri tanpa mereka begitu. Ya sebenarnya ya Bang, fakta di lapangan pada umumnya sekarang kita sudah banyak lihat masyarakat sudah krisis kepercayaan itu memang betul. Ya karena tadi faktor-faktor rahasia umum yang sudah kita ketahui tadi itu. Kan tetapi apa yang tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya bukan karena tadi tidak percaya dengan adanya aparat-aparat yang sudah memegang amanah yang harusnya itu tindakan yang beliau lakukan, akan tetapi itu tadi tindakan tadi muncul karena kesadaran sendiri dari masyarakat setempat untuk melindungi keluarganya, melindungi wilayahnya, melindungi daerahnya. Karena ya yang melihat langsung, yang menyaksikan dan merasakan dampaknya langsung ya masyarakat sekitar situ. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Luki tadi. Ya, tujuannya untuk melindungi ya insting aja lah, insting alamiah dari masyarakat setempat. Dan alhamdulillahnya ya kita tidak ada mendengar juga kejadian itu sampai bertindak anarkis. Tidak ada anarkis, tidak ada yang terluka, tidak ada yang begitulah, tidak ada yang kejadian yang tidak mengenakan. Itu cuma sekedar melindungi. Keresahan. Ya, keresahan yang terjadi gitu.
Jadi gitu kira-kira. Oke, baik. Artinya yang dilakukan masyarakat itu memang sudah sepatutnya ya, karena mereka sudah krisis terhadap pemerintah begitu. Lalu bagaimana dengan sikap kita harusnya sebagai orang Minang yang tadi kata berbasis ABSSBK ini terhadap katakanlah dan tanda kutip kemaksiatan yang masih saja terjadi di negeri kita ini. Seperti apa kita harus menyikapinya, Ustaz? Ya, yang pertama tentu tindakan kita ya kembali kepada diri masing-masing orang Minang ini. Mana dia Minangnya di situ? Ya, yang tadi berlandaskan Al-Qur'an ya kembali lagi, tuntut ilmu agama kembali, datang ke masjid-masjid. Masjid-masjid kita rata-rata mengadakan taklim bahkan setiap harinya hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan apalagi temui guru. Ketika kita tidak tahu ada guru, itu tujuannya. Jadi kita harus kembali mendekatkan diri kita kepada nilai-nilai agama tadi. Karena benteng kita sebagai manusia, terutamanya kita umat Islam, tentunya adalah keimanan dan ketakwaan itu dari situ tadi, dari keilmuan kita. Orang yang tak ada ilmu agama, tak ada dasar agama sedikit pun, maka keimanan itu mudah goyah, mudah digoyahkan, mudah terlena, apalagi hanya dengan duniawi tadi. Jadi itu kembalikan lagi kepada surau tadi. Kembali lagi kepada program pemerintah itu sudah bagus, tinggal kepada masing-masing pribadi orang Minang. Mau ndak untuk berubah? Mau ndak kembali lagi? Kalau mau ya udah kembali ke surau, cari guru, belajar taklim, perdalam ilmu agama, insya Allah yang kemaksiatan tadi tidak akan timbul ya dari diri kita dulu. Baik, karena kerusakan yang kita takutkan itu tidak hanya kerusakan yang bersifat duniawi ya Ustaz Ya, betul. tapi juga kemurkaan Allah kalau Allah, di suatu daerah tidak ada lagi yang menegur, tidak ada lagi yang berdakwah untuk itu, benar nggak Ustaz? Betul. Saluki, bagaimana tentang hal ini? Ya, memang sebenarnya masing-masing kita ini, apalagi orang Minang terlebih sebagai Muslim, Ya. pasti punya insting tidak senang dengan kemungkaran. Pasti itu. Cuman persoalan kadang lingkungan tidak mendukung sehingga tidak bergerak. Tapi ketika di komunitas itu ada yang mau bergerak, maka pasti otomatis. Karena kita lihat dari dulu sampai hari ini orang Islam, walaupun dia tidak sholat, tapi ketika masjid diganggu, diusik, dia langsung marah. Melihat kemungkaran begitu ya? Langsung marah, langsung apa dia? Itu udah nggak sholat nih. Padahal orang bilang kalau nggak sholat kafir gitu kan. Tapi dia tidak peduli. Dia Muslim katanya. Ya apa namanya? Begitulah karakter kita sebagai orang Minang. Maka kita berharap pemerintah memang harus jangan abaikan hal ini. Masyarakat sudah punya nilai ABSSBK di dirinya, fitrahnya juga ada sebagai manusia, menjaga kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu harus diiringi oleh pemerintah. Pemerintah di sini tentu aparat harus mendukung. Jangan sampai aparat justru membiarkan kemungkaran itu terjadi sehingga kemungkaran itu susah, menimbulkan banyak masalah. Maka kita berharap ke depan semua masyarakat jaga lingkungan masing-masing. Jaga lingkungan kita masing-masing karena kita sudah evaluasi juga tempat-tempat yang kena bencana hari ini. Sumatera Barat khususnya secara umum kita lihat, kita datang ke sana, temui masyarakat, temui tokoh-tokoh masyarakatnya di situ. Ya umumnya bencana itu karena ulah manusia. Baik. Artinya karena kelalaian kita sebagai manusia cenderung pada maksiat, mengabaikan orang-orang yang bermaksiat. Artinya ada orang maksiat kita biarkan nih. Itu justru mudarat kepada kita yang membiarkan. Kan namanya setan bisu. Membiarkan orang maksiat kita diam saja gitu kan. Enggak ada tindakan melarang. Itu bahayanya kita yang akan kena. Maka ketika ada masyarakat sudah berani mau menegakkan mencegah kemungkaran, menegakkan kebenaran, kita harus apresiasi itu. Baik. Tapi Ustaz menduga dari kasus yang penggerebekan di Simpang Haru ini masih ada kafe-kafe lain yang masih beroperasi selama Ramadan ini? Kita selama Ramadan ini karena sibuk kegiatan masing-masing. Tapi tahun lalu kita lihat masih ya? Masih tahun lalu kita lihat masih itu. Sudah kita sampaikan ke Pak Wali, tapi tidak ada apa kan? Tidak direspon gitu kan. Sebenarnya kalau bisa selama Ramadan ini full 1 bulan kita minta. Mari kita sama-sama ke masjid. Kita meriahkan kehidupan di masjid. Dan memang mungkin selama 12 bulan kita akan tidak menjamin kita jadi orang baik.
Tapi 1 bulan itu minimal membuat kita jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka ketika masih buka tempat hiburan itu akan menggagalkan orang-orang meraih takwa yang diinginkan. Mereka pertama sudah gak berniat nih mau ke kafe, Bang. Tapi karena buka, ya kesana juga kita, akhirnya mereka nggak terawih kan. Akhirnya nggak tadarus. Karena kafe buka, sanalah nongkrong kita. Jadi itu kan ide yang kita sayangkan. Artinya menghambat kebaikan juga berarti ya sana. Itu menghambat kebaikan. Harusnya bisa tadarus, harusnya bisa qiyamul lail gitu ya. Nah itu kita lihat dari niat pemerintah kita, Pak Wali, itu kan sudah ada edaran. Beliau sudah berniat bagus itu. Tinggal mungkin pelaksana di bawah. Mungkin itu kita minta Pak Wali tegaskan lagi di bawah ini supaya mereka yang tidak bekerja itu ya ditindak tegas, kasih sanksi atau apa kan jabatannya, ya kan. Justru kita gini loh, Bang, kita akan diormas. Kalau seandainya undang-undang tidak melarang kita untuk sweeping misalnya kan, kita mau itu. Iya. Nggak dibayar nggak usah. Kita yang turun menggantikan aparat gitu kan. Tapi kan karena ada undang-undang nggak boleh ya, Bang ya. Tapi memang Ustadz mengantongi data orang-orang yang katakanlah aparat-aparat yang memang terlibat secara langsung di balik layar itu, mereka kong kali kong dengan para pelaku ini. Kalau mengantongi data secara umum tidak sih, Bang. Cuma ada sebagian memang kita tahu hal itu. Itu kan ya sesama aparat juga yang ngasih tahu. Oke. Itu Baik. misalnya. Saya kembali kepada Bang Iqbal. Bang Iqbal, kita melihat di sini sudah ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan juga aparat, Bang. Lantas bagaimana dengan tertangkapnya ada kafe atau tempat hiburan yang masih beroperasi ini? Apa sanksi yang paling tepat untuk tempat-tempat hiburan malam ini? Kita masih bertanya-tanya apakah masih ada kafe-kafe lainnya. Menurut Abang masih ada atau tidak? Kalau pertanyaannya masih ada atau tidak, kita hanya bisa menduga-duga. Dari sepanjang pengamatan Bang Iqbal? Ya, satu kita bisa menduga, yang kedua kita bisa melihat pengalaman bahwa kita kan kehidupan ini kan mobile, Ya. kan. Jadi bisa kita duga bahwa memang masih ada yang buka, dan bisa kita juga pastikan bahwa kita melihat masih ada yang buka. Ya. Jadi kalau pertanyaannya masih ada yang buka, saya yakin masih ada yang buka. Yakin betul saya itu satu. Yang kedua, terkait krisis kepercayaan, tindakan represif yang dilakukan oleh pemuda masyarakat anak nagari Simpangharu ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Yes. Sesuai dengan yang dikatakan Al-Quran tadi. Krisis kepercayaan yang terjadi saat ini, kita berharap bahwa memang pemerintahan Kota Padang itu bisa melakukan langkah-langkah menjalin sinergitas dengan instansi-instansi terkait terhadap persoalan ini. Adanya tertangkap tangan praktek tempat hiburan yang masih buka. Dan terkait sanksi, saya menghimbau atau memintalah kepada pemerintah agar sanksi ini kan tidak mesti dalam konteks pidana. Sanksi sesuai kesalahan. Contoh misal ada di sebuah negara dia membuat kesalahan di bandara, maka sanksinya untuk jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk kegiatannya dia dilarang menggunakan yang namanya pesawat terbang. Ini bagi pebisnis sungguh luar biasa, ini merepotkan, butuh waktu cepat, tapi dia dilarang. Nah, kalau saya lebih mengharapkan sanksi kepada tempat-tempat hiburan yang tertangkap begini melalui tindakan itu memang kepada pribadi orangnya. Satu, yang sudah jalan cabut izinnya. Oke. Setuju. Cabut izinnya yang di setempat itu. Kalau yang tempat lain, misalnya dia punya beberapa tempat hiburan, nah yang tertangkap di sini, di satu tempat dia ini, yang lain masih dia mengikuti aturan, oke, yang lain oke lah, biarkan. Tapi di tempat ini, kalau saya berharap cabut izinnya segera, dan jangan pernah diberikan izin baru terhadap itu. Lalu respon pemerintah, saya berharap juga lakukan evaluasi terhadap perizinan dunia hiburan. Ya.
Itu yang selanjutnya adalah kembali kepada nilai-nilai adat kita tadi yang dituangkan dalam visi pemerintahan Kota Padang. Kota Padang bernilaikan adat dan budaya dan agama. Kalau saya berharap sebagai warga Kota Padang yang lahir besar di kota ini dan sangat mencintai kota ini, satu, saya mendukung tindakan masyarakat Simpang Haru. Yang kedua, saya juga berharap pemerintahan Kota Padang benar-benar serius dalam melakukan penataan, pengembangan Kota Padang ini. Harapan kita kan sebenarnya sederhana, bahwa nilai ini gini, walaupun tatanan adat masyarakat Minangkabau, ini kan sebenarnya tatanan masyarakat Minangkabau ini luar biasa loh, sangat luar biasa. Nah, walaupun kita tidak sanggup mengembalikan tatanan adat sebagaimana dulunya, paling tidak nilai-nilainya juga jangan dibuang. Nilai-nilai adat, oke lah, kita tidak bisa hidup tanpa agama ya, tapi oke, kita pisahkan dulu nih. Kita hidup dengan nilai-nilai adat saja dulu. Jangan kita campurkan dengan itu. Nilai-nilai adat di Minang itu sebenarnya tidak mengizinkan satu tempat hiburan pun di tanah Minang ini. Kalau bicara nilai adat, ditambah lagi dengan nilai agama, makin kuat nilai adatnya. Nah, ini yang perlu walaupun banyak juga guru-guru kita bilang maksiat ini kan sejak zaman Rasulullah memang 100% kan memang tidak bisa, memang betul 100% tidak bisa kita musnahkan. Tapi bisa kita minimalisir seminim-minimnya. Itu bisa. Itu makanya kita berharap juga kan setiap tahun tindakan-tindakan begini sebenarnya ada. Setiap tahun selalu kita dengar tiba-tiba tempat hiburan tertangkap tangan, tindakan ini segala macam. Dan saya berharap tahun ini tahun terakhir Kota Padang mengalami kejadian bahwa masih ada tempat-tempat hiburan yang buka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap ke depan. Nah, ini juga dari instruksi pemerintah juga saya pikir ada kelemahan di sini. Kenapa saya bilang ada kelemahan? Saya baca ada kalimat boleh buka sebelum pukul 16.00 bagi wisatawan apa segala macam yang tidak berpuasa. Dari sisi akidah, ini bicara akidah lagi. Ini sungguh dia mencoreng akidahnya sendiri. Dari sisi akidah itu edaran ini. Edarannya saya ada baca itu. Salah satu poinnya adalah mengizinkan untuk buka sebelum jam 16.00. Kalau saya keliru nanti tolong lurus. Bagian tidak berpuasa. Bagian tidak berpuasa. Nah, ini kan kalimat ini jadi isi edaran juga perlu dikritisi, bahwa kalau bisa memang edaran itu tidak ada satu tempat hiburan pun yang buka. Selama bulan Ramadan, mau 12 jam, mau 24 jam, mau buka malam. Kalau saya sih berharap memang selama seperti yang beliau bilang tadi, 12 bulan setahun, masa satu bulan ini kita nggak bisa maksimal sih untuk hal-hal yang memang, karena gini, di bulan Ramadan ini, salah satu hikmah bulan Ramadan ini adalah sebenarnya tatanan kehidupan sosial harus kita perbaiki. Itu momennya di bulan Ramadan. Banyak hal yang bisa kita perbaiki di bulan Ramadan, dan perbanyaklah untuk melakukan perbaikan kehidupan sosial. Baik, sorry. Tapi yang Bang Iqbal maksud dengan selama Ramadan kalau bisa tidak beroperasi ini, apakah tempat-tempat hiburan malam yang dalam tanda kutip ada kejadian-kejadian atau ada hal-hal yang dilakukan di luar kendali atau di luar syar'i, atau bahkan juga tempat kafe yang menghadirkan live musik itu juga mesti di stop operasional selama Ramadan? Kita tahan dulu, Bang. Lengkapnya di segmen kedua. Tetap bersama kami, Dialog akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Ketak Sumbar. Kita masih membahas tema malam hari ini tentang penggerebekan tempat hiburan malam di Padang. Saya kembali kepada Bang Iqbal. Tadi sempat terputus, Bang, tentang bagaimana tempat hiburan malam, kategorinya seperti apa sebenarnya yang Abang bilang harus dicabut izinnya, bahkan tidak diizinkan sama sekali beroperasi. Apakah termasuk juga untuk kafe-kafe yang menghadirkan live musik? Karena
tak sedikit juga yang kita lihat awal live musik lalu beralih kepada tempat-tempat yang dikategorikan sebagai negatif begitu. Iya, saya pikir Pemko Padang harus berani dalam hal ini Pemko Padang harus berani bersikap. Satu, terhadap tempat-tempat yang sudah memang jelas-jelas nyata tertangkap begini, itu harus berani cabut izinnya. Yang kedua, pemerintah saya pikir juga harus berani menindak tegas tempat-tempat kalau ingin mewujudkan visinya dengan nilai budaya dan agama tadi loh ya. Karena tempat-tempat ini itu justru bisa bertentangan dengan visi pemerintah itu sendiri. Ingin menjadikan Kota Padang yang berbudaya dan beragama, tapi membiarkan menjamurnya tempat-tempat hiburan tanpa melakukan kajian yang mendalam terhadap perizinannya. Ini kan bertolak belakang dengan visi yang dibikin. Makanya kadang visi itu ada sebagian masyarakat yang memang ini visi lip sync saja, hanya untuk per 5 tahun. Makanya ini kesempatan bagi pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Bapak Fadli Amran. Satu, tempat hiburan yang memang sudah konkret seperti ini cabut izinnya. Yang kedua, lakukan peninjauan kepada tempat-tempat hiburan yang sudah menyimpang, yang memang di dalamnya sudah ada terjadi indikasi, bahkan sudah terjadi tindakan-tindakan amoral. Jangan pernah ragu-ragu, jangan menunggu masyarakat menggerbek lagi baru cabut. Kapan perlu, ketika ditemukan, cabut izinnya. Itu saya menyarankan seperti itu. Tapi tempat-tempat hiburan yang masih menjaga norma-norma kehidupan masyarakat, yang dia hanya sekedar tampil live musik, menyanyi apa segala macam dengan batas-batas waktu yang ditentukan, saya pikir kenapa harus kita lakukan tindakan yang biarkan saja gitu, karena kan ini juga berkaitan dengan PAD. Nah, bicara PAD, ini juga salah satu hal yang saya lihat kenapa pemerintah ini tidak begitu berani bertindak melakukan pencabutan izin yang berkaitan dengan PAD. Ya, baik. Berkaitan dengan ini, sedikit saya tambahkan, ini juga menunjukkan betapa tidak kreatifnya pemerintah ketika takut kehilangan PAD sehingga dia tidak bisa memunculkan PAD baru. Sebenarnya Kota Padang ini banyak peluang-peluang PAD baru yang bisa dimunculkan sehingga menimbulkan lapangan pekerjaan ketika masyarakat diajak, ketika kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas masyarakat diajak untuk berdiskusi. Jadi pemerintah itu kan saya lihat selama ini seremonial kebanyakan. Jadi menurut saya terkait ini itu yang baik. Saluki, saya kembali. Ya, tentang izin yang mesti dicabut, kata Bang Iqbal tadi, tempat yang sudah digerebek tersebut yang terbukti melanggar aturan yang berlaku. Kalau dari Ustadz sendiri sepakat atau tidak ini juga diberlakukan? Bahkan juga bagaimana dengan tempat-tempat hiburan yang menghadirkan live musik di sana? Bahkan tak jarang juga yang tetap beroperasi di saat masyarakat kita, para jemaah kita masih bersolat tarawih, beribadah begitu, Ustadz. Ya, itulah sebenarnya tantangan bagi wali kota. Tantangan bagi beliau, kalau memang sungguh-sungguh membangun Kota Padang, seperti dibilang oleh Bang Iqbal tadi, beliau harus berani mencabut izin tempat hiburan yang melanggar aturan. Jadi kita pinggirkanlah soal PAD, bangun PAD yang baru. Harus bisa itu. Saya yakin bisa, karena Bang Fadli ini kan tamatan luar negeri, orangnya cerdas, punya relasi, insya Allah bisa saya rasa. Cabut aja izinnya, kita bikin PAD yang baru, supaya lapangan kerja terbuka untuk pemuda-pemuda yang lebih produktif. Kalau sebatas tempat hiburan, kira-kira apa potensi di situ? Potensi apa yang dipakai? Artinya tempat hiburan itu potensi apa dipakai dengan generasi kita? Ya paling menjual badan di situ kan? Atau yang lain-lain nggak terlalu paling untuk seni gitu kan? Sementara di Kota Padang ini banyak ada kampus-kampus menghasilkan orang teknik, ada orang-orang yang luar biasa, yang mereka bisa dikelola, dimanage oleh pemerintah, manfaatkan potensi mereka, produktifkan. Dari situ bisa muncul PAD yang lebih kreatif, inovatif untuk Kota Padang lebih baik ke depan. Jadi tidak harus berharap terhadap hiburan yang secara kasat mata itu bertentangan dengan falsafah hidup kita begitu ya? Bertentangan dengan falsafah hidup, tidak menciptakan kedamaian di tengah keluarga, justru menimbulkan kerusakan tengah keluarga kita. Jadi kalau sudah tempat hiburan, apalagi yang melanggar norma, itu sudah pasti nanti
ujung-ujung narkoba gitu kan, pergaulan bebas, rusak keturunan di situ. Karena kita lihat, saya juga tinggal di daerah yang itu dulu ya, tahu kita kondisinya, kasihan kita dengan masyarakat. Mereka memanfaatkan masyarakat yang memang tidak punya kemampuan dari segi apa, sehingga bisa dikelola oleh orang-orang yang bermental bejat gitu kan. Dijual lah dia, dimanfaatkan, dikelola, dibisniskan. Kan sayang kita tuh. Ya sampai hari ini kan kita malang sedih kita dengan status Sumatera Barat ini masuk ranking 15 besar kemarin memang ya. 15 10 besar itu. Masuk ranking, kalah kita oleh daerah lain. Itu yang kita sayangkan. Maka untuk yang lain termasuk yang karaoke. Sebenarnya kan sudah ada Dubalang Kota. Mereka tidak boleh memulai kegiatan karaoke itu kalau memang sekedar karaoke live musik ya Bang ya. Jadi kalau seandainya itu tidak masuk larang oleh pemerintah Kota Padang, dia dititipkan. Jangan dimulai ketika orang masih tarawih. Tapi kalau bisa, kalau ada edaran itu memang melarang hal demikian ya 1 bulan kita minta. Ya. Nggak bisa. 1 bulan, 12 bulan. 1 bulan kita minta stop itu dulu. Mari kita ke masjid. Kita ramaikan masjid, kita hidupkan Kota Padang kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan berkah turun. Baik. Berkah turun. Sarakil, dilema antara PAD dan juga tempat hiburan malam yang masih akan terbuka begitu. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya ini menarik ya Bang ya. Konteksnya tadi takut PAD ya, takut PAD Kota Padang yang enggak apa. Tapi ini tantangan, betul. Sampai konsep Luki tadi, tantangan bagi pemerintah Kota Padang berani nak ambil tindakan. Ini kan sebuah penyakit nih. Ya. Penyakit yang sudah jelas, sudah tampak, tetapi hanya diberikan obat. Yang penyakit tadi tidak diangkat. Ibaratkan itu tadi, harusnya di-cut habis, betul-betul yang betul-betul melanggar tadi. Ya betul, nggak usah Cabut dilanjutkan, izinnya. nggak usah cabut izin. nggak usah lagi. Ya, penyakit itu diangkat, baru diobati yang lain masyarakat. Tapi ini masyarakat diobati, penyakitnya dibiarkan gitu saja. Ya kalau bahasa kampung saya kan ulah lalu koncek masuk tipe itu. Demi PAD gitu ya. Demi PAD ya, yang jelas kita masyarakat kita bina, yang ketertiban umum dilaksanakan oleh pihak terkait. Yang penyakitnya dibiarkan, ya dibolehkan, kan itu istilahnya. Diizinkan berarti dibolehkan, dia ada. Kita bahas taruhlah di luar bulan Ramadan pun begitu. Jadi gitu, memang harus di-cut. Baik. Berarti sumber PAD-nya kalau haram, tentu haram dimakan. Ya haram. Sumbernya haram. Gimana itu? Ya nanti mau dimanfaatkan pula untuk masyarakat Kota Padang gitu. Subhat ya. Subhat. Oke. Artinya kalau kita boleh mengkategorikan nih Sarakil. Ya. Ustaz, tempat hiburan malam yang mana yang mesti kita tutup selama Ramadan nih? Kan banyak bentuknya tuh. Ya. Ada yang menari stripping seperti apa begitu ya. Bahkan yang tanpa busana pun juga ada katanya. Terus juga ada yang sekedar live musik, ada juga yang karaoke. Apakah dibabat habis semua itu atau ada pengkategorian kalau dari pandangan Ustaz? Kalau untuk di bulan Ramadan ini kita minta cut semuanya. Karena itu nggak ada manfaat ketika ya aturan orang diajak untuk ke masjid, semuanya diajak dengan program Smart Surau. Ini yang mau nyanyi-nyanyi tetap juga gitu kan. Tapi kan kalau untuk alasan sekedar hiburan, orang kan bisa di rumah, bisa alternatif yang lain. Minta selama 1 bulan saja dulu. Ustaz Luki sepakat Ustaz Luki? Sepakat saya itu Bang. Artinya dibabat semua ini tempat hiburan ya, karaoke, tempat kafe-kafe yang menghadirkan live musik juga seperti itu. Cukup hanya sekedar buka bersama aja begitu ya? Ya 1 bulan. 1 bulan. Cuma 1 bulan ya Ustaz? 1 bulan untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan kita bersama, insya Allah usaha tidak akan terganggu dengan itu. Nanti setelah Lebaran ya, kalau masih selagi tidak melanggar norma ABSSPK silahkan lanjut. Bang Iqbal, gimana Bang Iqbal? Bagaimana kita mengklasifikasikannya ini? Yang harus ditutup tuh yang seperti apa kalau dari pandangan Abang? Iya, hidup tuh kan sebenarnya cuma 3 ya. Kalau kita bisa ambil dua lah. Yang pokok itu 2. Hidup itu hanya ada aturan. Dalam aturan ini ada perintah dan larangan. Nah, di antara perintah dan larangan ini ada anjuran. Kalau saya tadi sudah saya sampaikan, terhadap tempat-tempat hiburan yang memang sudah nyata ditemukan melanggar asusila,
bertentangan dengan tatanan kehidupan sosial masyarakat di Minang, dan juga bertentangan dengan akidah kita, tambah lagi bertentangan dengan visi yang dibikin oleh Pemda sendiri, Kota Padang berlandaskan budaya dan agama. Kalau itu sudah ditemukan ada di kafe itu, tutup. Kalau saya mungkin lebih ekstrim, tutup. Kalau saya jadi wali kota, saya tutup. Iya, saya tutup. Kecuali kafe-kafe, pemilik-pemilik usaha yang masih mengedepankan aturan-aturan yang ada di kota ini. Sekedar live musik oke lah. Seperti beliau bilang, untuk sekedar karaoke kita bisa di rumah kok. Beli speaker aktif, bahkan di HP pun ada aplikasi untuk karaokean, sekedar hiburan. Tapi kan sesekali kita juga perlu hiburan dengan teman-teman. Saya pikir nggak ada masalah. Nggak apa-apa berarti hiburan yang di kafe itu, karaoke selama Ramadan. Gini, sebentar ya, kita belum masuk dalam konteks bulan Ramadan. Saya pengen usahanya dulu nih. Usaha yang hanya menyediakan tempat bernyanyi itu saya pikir nggak masalah. Nah, terkait selama bulan Ramadan, nah ini kan kembali kedua tadi, hidup itu hanya aturan. Aturan itu ada perintah dan larangan. Nah, bagaimana perintah selama bulan Ramadan ini dituangkan dalam aturan-aturan pemerintahan melalui instruksinya. Perintah Ramadan itu adalah mungkin dalam konteks toleransi, saling menghargailah, saling menghormati. Jangankan antara Muslim dan non-Muslim, sesama Muslim pun wajib saling menghargai selama bulan Ramadan ini. Apalagi antar Muslim dan non-Muslim. Nah, ini bagaimana dituangkan dalam sebuah aturan yang itu juga jangan dibungkus dengan kalimat toleransi. Oh, aturan kita bikin begini lalu nanti dikatakan tidak toleransi. Kan jangan sampai itu memunculkan polemik baru juga. Jadi memang terkait bulan Ramadan ini ke depan, saya berharap jika ada instruksi-instruksi pemerintahan Kota Padang terkait kegiatan-kegiatan usaha, pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang tempat-tempat hiburan, kafe, agar memang instruksinya itu bukan asal instruksi doang, tapi betul-betul mengeluarkan instruksi yang memenuhi standar keadilan, yang memenuhi standar-standar tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sudah banyak tadi kalimat ABS SBK khususnya tentang kita di Minang. Jadi instruksi itu benar-benar menjangkau substansi dalam konteks kehidupan beribadah selama bulan Ramadan, dan juga selama kehidupan tatanan sosial. Kan kita harus akui juga Padang ini tidak semuanya Muslim. Ada saudara-saudara kita juga yang Tionghoa, yang India, apa segala macam. Nah, bagaimana ke depan kita menciptakan sebuah keharmonisan yang dituangkan dalam sebuah aturan, tapi tidak ada kalimat intoleransi di situ. Nah, ini menjadi tantangan yang saya pikir harus antara pemerintah dengan semua pihak itu harus melakukan sinergitas mulai dari sekarang. Dan saya berharap bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tidak hanya terkungkung berharap hanya di bulan Ramadan. Kita berharap di bulan Ramadan. Nah, harapan itu nggak salah juga. Kita tidak menyalahkan harapan itu juga. Tapi kalau ingin mengembalikan Kota Padang sebagai kota yang berbudaya dan beragama, maka sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun harus melakukan penataan-penataan yang untuk mencapai visi kota tersebut. Kalau saya sih begitu. Baik. Bagaimana dengan keberadaan dari maksud saya ada Dubalang yang baru saja dilantik oleh Bapak Wali Kota ini? Ya. Bagaimana harusnya tugas-tugas mereka ini dikuatkan kembali? Bagaimana apakah yang menjadi job desk mereka selama ini sudah tepat atau belum? Kalau menurut Bang Iqbal ini? Ya, saya tadi memang sengaja tidak masuk menyentuh Dubalang ya. Kenapa? Karena ini saya flashback ke belakang sedikit. Saya orang pertama, saya berani bilang saya orang pertama berkomentar di media sosial ketika malam ini Dubalang dilantik. Selang berapa jam setelah itu saya bilang saya orang pertama yang komen di Facebook saya sendiri. Menolak? Menolak. Kenapa? Dasar hukumnya nggak ada. Oke. Sampai sekarang. Itu, makanya saya nggak mau masuk. Tapi ketika ini memang sudah ada,
Ini memang sudah menjadi sebuah keputusan. Kita hormati dan kita hargai keberadaannya, dan kita maksimalkan keberadaannya. Apa itu? Alangkah lebih baiknya Dubalang kota ini, yang mungkin bisa dikatakan sebagai Paripagana Nagari juga. Karena secara adat kan ada 4 tatanan adat itu. Ada penghulu, ada malin, ada manti, ada Dubalang. Nah, Dubalang ini memang perannya adalah yang menjaga garda terdepan, menjaga nagarinya agar tidak disusupi oleh hal-hal negatif. Nah, bicara tentang peran Dubalang kota ini yang sudah ada di 104 kelurahan, saya sih berharap Pemko Padang benar-benar memaksimalkan Dubalang ini dengan pelatihan-pelatihan yang menyentuh kepada nilai-nilai sosial budaya, sehingga mereka melakukan peran-peran mereka secara maksimal di kelurahan. Kalau saya sih pengen berharap begini, Dubalang kota maksimalkan perannya, komunikasi dengan masyarakat setempat, niniak mamak segala macam. Kapan perlu di setiap kelurahan itu kafe-kafe yang terindikasi ada asusila. Ya. Tertibkan. Bikin surat, laporkan ke wali kota, tutup. Rekomendasi Dubalang kota, tutup. Rekomendasi Dubalang kota. Ada perannya. Baru ada peran Dubalang kota. Ya. Jadi ini bukan sweeping ya, tapi memang dia melakukan tindakan-tindakan represif yang ada ujungnya. Oh, ditemukan di kelurahan A ada satu tempat kafe yang terindikasi kuat dan sudah ditemukan oleh warga melakukan tindakan, maka kami Dubalang kota merekomendasikan tutup, tanda tangan ketua Dubalang kota siapa misalnya. Ini kan lebih substansif dalam mencapai tujuan kehidupan Kota Padang ke depan biar lebih baik. Gitu. Artinya selama ini tugas mereka belum terlihat untuk mengamankan masyarakat, Bang. Kalau tugas-tugas strategisnya. Kalau saya dengan beberapa berita media yang saya lihat, sebagian ada yang bertindak seperti bak preman kan gitu ya. Ya kan, sebagian ada yang bertindak mungkin apa segala macam. Ya masih belum terarah lah, kalau saya masih belum terarah. Dan juga Dubalang ini kan dalam tatanan dia berada di bawah penghulu. Kalau menghidupkan Dubalang, maka hidupkan penghulunya. Baik. Hidupkan malinnya, hidupkan mantinya. Nah, itu baru luar biasa. Padang sebagai barometer Sumatera Barat menghidupkan nilai-nilai adat loh ya. Menghidupkan tatanan adat itu berat. Tapi menghidupkan nilai-nilainya itu saya pikir kita bisa, sangat bisa, selama wali kotanya memang tidak menjadikan jabatan wali kotanya sebagai batu loncatan. Nah, kan itu saja. Baik. Oke, saya kembali kepada Bang Luki. Bang Luki, tentang aparat yang ditanyakan, di mana keberadaan mereka di saat kita lagi butuh-butuhnya di saat Ramadan ini untuk menertibkan tempat hiburan malam. Salah satu solusinya adalah dengan hadirnya Dubalang ini untuk membantu tugas-tugas mereka, karena memang kita tahu mereka SDM-nya sangat terbatas sekali jumlahnya begitu. Dubalang adalah salah satu solusinya. Bagaimana tugas Dubalang selama ini menurut Pak Luki? Ya, seperti yang bilang oleh Bang Iqbal tadi, memang dia mungkin karena masih baru ya Bang, belum begitu terasa tengah masyarakat, belum begitu terasa pengaruhnya, ya mungkin karena masih kurang mungkin. Ya, saya setuju itu dan bila bilang tadi, Dubalang itu ada bagian dari satu dari 4 unsur gitu. Ada penghulunya, ada malinnya, ada mantinya, baru Dubalang. Tapi ketika itu tidak ada, Dubalang ini kan digerakkan oleh penghulu tukang atur. Kemudian malin kasih nasihat gitu. Ada mantinya juga di situ. Ketika unsur itu kurang, tentu kerjanya juga kurang. Kita lihat mungkin Dubalang ini harusnya dia turun ke daerah di mana ditugaskan, misalnya ditugaskan di kelurahan A. Tugas dia di kelurahan A itu menjaga daerah kelurahan itu. Kalau ada hal-hal seperti yang terjadi di Sepangharu, tempat maksiat itu sudah jelas. Harusnya dia lebih tahu. Dia mengatur, dia yang melaporkan ke atas, dan aparat turun berdasarkan info dari dia. Tapi kenyataannya sudah hampir lebih separuh puasa Ramadan berjalan, masyarakat ada resah gitu kan. Berarti kan Dubalang tidak fungsi di situ. Baik. Harusnya ini bisa selesai persoalannya oleh Dubalang ya, di daerah masing-masing mereka begitu. Iya, seharusnya bisa. Harus mereka yang berperan di situ, mereka yang koordinasi dengan aparat, lalu tindakan diambil secara profesional oleh aparat. Tapi karena sudah, ini kan dah masuk
lebih nih, dah hampir 20 bulan, 20 hari. Resah masyarakatnya wajar. Kita apresiasi masyarakat yang mau turun menjaga daerahnya. Tapi ke depan kita berharap, ya tadi Abang Iqbal bilang kan tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau sudah ada dibangun oleh wali kota, kita hargai itu, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Baik. Bang Akil, bagaimana keberadaan Dubalang Kota Padang saat ini? Apakah bisa untuk menyelesaikan persoalan? Setidaknya mereka melaporkan ke atasan, ke atas, ke pemerintah, ya ini ada persoalan di sini, biar bisa ditindak begitu. Ya betul, harusnya seperti itu gitu kan, seperti alur yang sudah dijelaskan Bang Iqbal dan Ustaz Luki tadi, ya harusnya seperti itu gitu, peran dari seorang Dubalang itu. Karena ya dia dipercaya, dia diminta, diamanahkan itu ya untuk turun langsung ke akarnya. Nah, jadi tujuan dari Dubalang ini salah satu dari aspek keamanannya, dia yang langsung turun ke lapangan, yang di akar, tugasnya membantu tadi. Ya memang aparat keamanan yang sudah pasti udah ada gitu kan, Satpol PP, polisi sudah ada. Tapi ya Dubalang inilah yang langsung turun dan dia mengetahui seluk-beluk di daerah tersebut. Contoh di kelurahan itu, ya dia harus tahu seluk-beluknya. Kapan perlu ya orang situ yang jadi Dubalang gitu. Jangan orang kelurahan lain jadi Dubalang di kelurahan ini nggak tahu. Ada seperti itu, Bang? Ah itu malah nggak tahu. Faktanya saya nggak tahu gitu. Nah, jadi itu perannya tadi. Yang kedua, selain peran keamanan, Dubalang itu kan juga sebagai pelindung adat. Pelindung adat situ, nilai-nilai adat yang menjadi fokus mereka. Bagaimana dia mensosialisasikan kepada masyarakat nilai-nilai adat tadi sebagai perpanjangan tangan pemerintah, khususnya di masyarakat Minangkabau kita ini. Ya bagaimana dia mendekatkan diri ke masyarakat. Baru setelah itu, kalau sudah dekat ya otomatis masukan-masukan tadi kan masyarakat akan nyaman untuk menyampaikan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa itu, ada rasa aman lah untuk menyampaikan sesuatu dari masyarakat. Ada masukan kepada pemerintah. Selama ini kan untuk mencapai langsung kepada wali kota saja untuk menyampaikan suara kita kan kadang susah. Nah, salah satunya peran dari Dubalang tadi itu. Baik. Tapi Bang Akil juga sepakat fungsi dari 3 lini juga, 4 lini yang lain, 3 lini yang lain ini mesti dikuatkan juga. Harus. Tidak bisa Dubalang berjalan sendiri begitu. Ya karena tadi harus ada koordinatornya lah. Ya sebenarnya bisa saja, karena kan Dubalang di bawah naungan pemerintah kota. Cuman kan itu esensinya bukan lagi kepada originalnya lagi. Originalnya kan Dubalang ini di bawah naungan sebuah penghulu gitu kan. Nah, jadi peran penghulu mungkin saja dinaungi oleh wali kota Padang sendiri. Nggak masalah sebenarnya. Cuman tadi esensinya tadi bukan original lagi. Baik. Oke, pemirsa, kita akan bahas langkah konkret seperti apa biar bisa menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi oleh Padang saat ini. Selengkapnya di segmen ketiga. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Ketak Sumbar. Kita masih membahas topik malam hari ini, penggerebekan di tempat hiburan malam di Padang. Saya kembali kepada Bang Iqbal. Bang Iqbal, apa yang mesti kita lakukan nih Bang? Ini sudah menjadi sorotan publik saat ini, Padang juga viral ya, sekalipun sudah ada edaran, tapi masih saja tempat hiburan malam tersebut beroperasi. Langkah konkret pemerintah lakukan apa kira-kira? Langkah konkret, selain instruksi ini, saya juga berharap pemerintah menghimbau kepada masyarakat 104 kelurahan kepada masyarakatnya, kalau menemukan tempat itu lagi, tutup. Sebelum kami yang menutup, kalian tutup dulu nggak apa-apa. Kalau saya wali kotanya akan instruksikan itu. Saya. Perlu ketegasan berarti Bang? Di sini perlu ketegasan. Kalau memang kita ingin mengembalikan kehidupan Kota Padang sebagaimana yang menjadi visi misi pemerintahan, maka langkahnya juga harus konkret, bukan langkah-langkah seremonial, bukan langkah-langkah di atas kertas. Kalau saya melihat Dubalang ini baru langkah-langkah di atas kertas, hanya pemenuhan janji-janji kampanye saja. Baik. Belum substansi. Ini mungkin akan ada yang tidak suka dengan pernyataan saya ini, boleh-boleh saja, nggak apa-apa, bagi saya nggak masalah. Tapi ini pandangan saya sebagai masyarakat Kota Padang. Kalau saya berharap
tindakan saudara-saudara kita di Simpang Haru itu pertahankan, lanjutkan ke depan. Jangan hanya di bulan puasa saja, hari-hari biasa. Kalau memang ingin menjaga lingkungan, jangan hanya di bulan puasa saja, istiqomah, konsisten, jaga lingkungan kelurahan kita dari hal-hal seperti itu. Ya memang seperti beliau bilang, paling tidak hargailah bulan Ramadan ini. Ya kalau kita menghargai bulan Ramadan lalu seolah-olah kan bulan lain kita anggap boleh-boleh saja. Kalau saya tidak seperti itu. Ramadan atau tidak Ramadan, kalau memang ingin menjaga lingkungan kita, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, kelurahan, dari keluarga dulu seperti yang beliau bilang, lalu beranjak ke tetangga, ke masyarakat, maka benar-benarlah lakukan penjagaan itu. Maka masyarakat, saudara-saudara kita di Simpang Haru, saya menganggap sudah melakukan tindakan yang menurut saya betul, karena di sana tidak ada main hakim sendiri, tidak ada bentrok fisik di sana, tapi tindakan pencegahan. Dan itu kalau bisa lakukan dengan istiqomah, dan kalau bisa memberikan dampak kepada kelurahan-kelurahan lain yang memang tempat-tempat kelurahan itu ada melakukan praktek-praktek yang kafenya ada indikasi ada tindakan-tindakan nasis. Tapi kalau sekedar yang saya bilang tadi, menyanyi, melepaskan hobi, menyampaikan suara-suara merdunya dengan tetap mengikuti aturan yang ada, saya pikir nggak ada masalah. Apa alasan kita untuk melarang mereka? Mereka ikut aturan kok. Nggak boleh buka jam sekian sampai jam sekian, dia ikuti. Lalu kenapa kita larang? Tidak ada tindakan asusila di sana, kan enggak. Tapi kalau kata Ustadz tadi, Saluki dan Ustadz Akil, bersabar 1 bulan nggak bisa begitu Bang? PAD lagi. Dilema ya? Dilema memang. Jadi kalau saya, sudah waktunya, sudah saatnya Kota Padang ini memiliki kepala daerah yang betul-betul tegas secara sikap, substansi dalam tindakan, tidak seremonial dalam program. Kami sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat Kota Padang, mengidamkan itu dan mendambakan kepala daerah saya adalah orang-orang yang memang mempunyai nilai-nilai yang menurut tatan kehidupan sosial masyarakat Minang, dan ditambah lagi dengan ABS SBK-nya. Jadi tatanan kehidupan kita ini diperkuat dengan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Saya pribadi sangat mendambakan itu di Kota Padang ini. Bahkan ini agak keluar sedikit, saya sering diskusi dengan teman-teman, Padang ini sebenarnya kalau mau bisa menjadi barometer tatanan kehidupan politik nasional. Bisa kok, bisa. Saya diskusi dengan, tinggal kultur kita lagi. Kultur kita di Minang lagi sedikit menyinggung tapi ini ada teh tak kurang nak di luar ini kan kadang diambil diartikan negatif. Iya. Ya kan, sebagian mengartikan negatif, sebagian justru melihat sesuatu yang positif dengan penjelasan apa segala macam. Itu sedikit, itu harapan saya dan teman-teman yang sering diskusi. Balik ke konteks ini, kalau saya terhadap hal-hal yang begini, saya sih berharap ini tahun terakhir Kota Padang mendapati bahwa masih ada kafe-kafe yang buka seperti itu. Kafe ya? Iya. Tempat-tempat hiburan lah, tempat-tempat hiburan. Kalau saya berharap ini tahun terakhir masyarakat setempat menggerebek tempat hiburan yang masih buka di bulan Ramadan. Kalau tempat hiburan itu memang nyata telah akan merusak generasi lingkungan, saya berharap tindakan saudara-saudara kita di Simpang Haru ini menjadi rujukan bagi kelurahan-kelurahan lain untuk melakukan tindakan represif seperti ini demi menjaga generasi kita ke depan. Kalau enggak ya memakai istilah Pak Prabowo ya omon-omon semua. Omon-omon menjaga, ayo kita jaga lingkungan, ayo kita jaga generasi. Dan kalimat menjaga generasi ini kan sudah dari puluhan tahun yang lalu, tapi konkretnya seperti apa? Kafe-kafe, mohon maaf, tempat-tempat hiburan masih diberikan izin. Baik. Oke, saya kembali satu lagi. Artinya apa yang disampaikan oleh Bang Iqbal tadi, aksi dari teman-teman kita yang berada di Simpang Haru ini bisa menjadi percontohan untuk masyarakat di kelurahan lain yang bisa menindak kalau mereka sepakat bersama begitu ya.
agar apa yang menjadi cita-cita dari masyarakat Padang ini tercapai. Ustadz juga sepakat untuk manggil semua masyarakat Padang ini untuk melakukan hal sama. Ya, saya sepakat sekali itu. Kita sepakat dan itu kita apresiasi. Itulah bentuk masyarakat Minang sesungguhnya. Karena masyarakat Minang sesungguhnya itu mereka umat terbaik. Mereka selalu berupaya mencegah kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf. Itu karakter orang Minang. Baik. ABSBK itu kan itu karakternya. Maka kalau tidak demikian karakter orang Minang, berarti dia bukan orang Minang jadi jatuh. Baik. Apa tidak perlu kita bergandengan tangan bersama pemerintah, Ustaz? Nah, ini kita harapkan. Ke depan kita berharap pemerintah duduk bersamalah dengan masyarakat atau dengan ormas yang ada atau dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena pemerintah tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan lembaga kemasyarakatan atau ormas lah katakan begitu, mereka juga akan sulit juga nanti mengatasi yang dari masyarakat. Tapi kalau bersama, kita duduk bersama, insya Allah semuanya akan mudah. Kita support kok pemerintah. Tapi kalau masih mandek, ya tidak kelihatan kerjanya, masyarakat diminta untuk bergerak sendiri seperti yang Simpang Haru berarti ya? Ya kalau tidak ada tindakan, mau tidak mau sebegitu. Karena kita menjaga negeri kita. Baik. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan menjaga? Mereka datang dari luar, datang ke sini, mendatangkan bala, membawa kotoran, maksiat, mereka pergi. Nanti bencana kita yang kena. Ya. Nanti efek negatifnya lingkungan kita yang rusak, kita menanggung. Maka masyarakat harus aktif. Tetap dengan ya seperti semalam itu sudah bagus, tidak ada terjadi tindak kekerasan, tidak ada di situ anarkis ya. Kita apresiasi. Dan Jalan Karet semua juga ada 2 kali loh bang. Jalan Karet itu ada 2 tempat yang digerebek, turun warga bang, ramai ibu-ibu. Kos-kosan yang di situ tempat jadikan juga tempat prostitusi, langsung warga turun. Tidak ada kekerasan, tidak ada. Tapi kan dengan turun demikian kita apresiasi masyarakat. Ada upaya masyarakat menjaga lingkungannya sendiri. Artinya masyarakat demikian masih ada nilai keminangkabauannya. Tapi kalau sudah cuek saja, dibiarkan, ya yang akan kena imbas masyarakat itu sendiri. Dan yang akan rugi juga kita bersama. Tapi dari FMM sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah menggerakkan juga masa kita untuk ke sana? Ya kita dari dulu sebenarnya berupaya menjaga hal itu. Tetap kita membawa masyarakat supaya menjaga lingkungan masing-masing. Tapi nanti kalau seandainya tidak ada gerakan sama sekali, kita atas nama FMM tentu tak akan membiarkan. Kita akan membersamai masyarakat untuk menjaga negeri kita bersama yang turun. Kalau pemerintah tidak turun, kita turun bersama sesuai dengan aturan yang ada. Karena kalau tidak kita turun, siapa lagi? Yang akan menanggung risikonya nanti kita. Rusak anak-anak sekitar, kita yang nanggung. Kita yang rugi. Berkembang narkoba di daerah itu yang rugi kita juga. Baik. Itulah tujuan. Pak Ganagari bagaimana Ustaz Akil? Apakah sudah berusaha untuk menggerakkan massa juga untuk bergerak ke arah sana kalau misalnya pemerintah masih lalai dalam hal ini? Ya, sebenarnya ya untuk saat ini ya peran dari masyarakat kita sendiri dan kita perhatikan, kita lihat sama-sama itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Makanya tadi di awal sampaikan timbulkan kesadaran dari keluarga, tingkat terkecil dulu. Baru setelah itu di masyarakat kita ada yang namanya pemuda. Nah, peran pemuda ini sangat penting sebenarnya. Contoh di Simpang Haru itu berarti kan jalan kompak pemudanya. Kalau bukan bersama-sama, kalau hanya 1-2 orang saja mungkin tidak akan terjadi penggerebekan ini. Betul. Nah, jadi itu kembalikan lagi peran pemuda di masing-masing wilayah kita itu. Karena kita lihat sekarang posko pemuda banyak yang udah kosong. Posko pemuda hanya dipakaikan untuk tempat-tempat yang nggak bermanfaat. Tapi sekarang gimana caranya supaya kembali seperti dulu? Kalau dulu saya waktu kecil-kecil dulu lihat posko pemuda tuh ya pemuda yang dulu tentu udah orang tua kita sekarang gitu kan. Nah, gimana peran pemuda tuh di masing-masing tempatnya? Oh, posko pemudanya memang terpakai. Dia ronda, kegiatan-kegiatan harian jalan. Nah, ketika ada sesuatu hal seperti tadi, pemuda yang bergerak terlebih dahulu. Nah, itu penting. Baik. Timbulkan kesadaran itu. Karena kita udah berharap ke pemerintah, sudah berharap ke yang lain sudah, ya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Luki tadi dan Bapak. Sekarang kembali kepada kitanya lagi. Sama-sama kita merangkul, sama-sama kita bergerak, jangan hanya berharap pada satu
titik fokus saja. Ini kita sama-sama. Yang punya nagari kita, yang menjaga tentu kita sendiri. Baik, Bang Luki, artinya kalau masyarakat dan warga sudah sepakat untuk menjaga nagarinya masing-masing, apakah ini alarm bagi pemerintah yang kurang responsif terhadap penyakit-penyakit masyarakat? Bagaimana Bang Iqbal memandang itu? Gimana tadi? Ya kalau pemuda sudah bergerak, ya sendi-sendi dari lini terendah itu sudah bergerak dari kampung masing-masing, apakah ini alarm bagi pemerintah kita? Ini bisa jadi alarm. Oke. Ini gini, kadang kita ini sekali lagi ya, mungkin ada yang tidak setuju dengan saya sampaikan. Kadang pemuda ini bergerak juga tidak selalu didasarkan kepada menjaga nilai-nilai. Kadang teman-teman pemuda ini bergerak, kadang tutup seletul yang setorannya lagu ramah. Ini cari itu lah pokoknya kan. Ini kan kadang-kadang ini jadi makanya kita juga secara konkret melihat apakah memang betul masyarakat kita ini bergerak hanya benar murni menjaga nilai-nilai atau ada hal lain yang di belakang itu, setoran yang kurang lah, backingannya ndak kue lah, kok kita setiap ada acara ndak turun membantu lah apa segala macam. Nah ini kan juga sumbangan. Nah ini kan juga sebenarnya cara-cara berpikir menurut saya keliru. Keliru sekali ini. Kalau benar-benar ingin menjaga, maka jagalah. Memang jagalah tanpa ada sesuatu yang mendasari dengan hal seperti tadi. Nah kalau dibilang ini alarm sebagai pemerintah, ketika tindakan masyarakat itu adalah tindakan yang murni, memang murni menjaga nilai-nilai kehidupan yang memang masyarakat itu sudah mulai sadar dengan tatanan kehidupan sosial kita saat ini, lalu mereka bergerak, masyarakat Jimbangaru ini murni menjaga, maka itu sebuah alarm bagi pemerintah. Baik. Bisa melihatnya dua hal itu. Baik, Bang Luki, apa langkah konkret yang mesti dilakukan oleh pemerintah, khusus pemerintah dulu nih, sebelum saya beralih kepada masyarakat yang berada di daerah masing-masing? Langkah pemerintah, ya pertama pemerintah terus koordinasi dengan masyarakat. Masyarakat tempatan harus koordinasi, kemudian seperti dibilang oleh Bang Iqbal tadi, kita harus tegas kepada 1-2 saja, yang lain pasti ikut, pasti yang lain tidak mau melanggar. Tapi kalau tidak tegas, pemerintah masih pertimbangan itu kan tidak berani gitu kan, yang lain akan memandang remeh pemerintah. Tapi edaran ini masih agak sedikit rancu menurut Abang nih, masih ada kelonggaran-kelonggaran yang ada di sana. Kalau yang kita baca, yang kita pahami, rasanya itu tidak ada kelonggaran. Tinggal ketegasan pemerintah saja. Baik. Itu yang kita lihat. Bang Akil, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah agar penyakit yang serupa ini tidak terjadi lagi di daerah lain yang ada di Padang ini? Ya, tak ada pilihan lain. Ada pilihan lain selainnya ketegasan tadi. Angkat penyakit tuh. Itu cuma solusinya. Angkat penyakit tadi, ya di-cut supaya nggak kambuh-kambuhan lagi. Jadi pemerintah harus ada aturan yang jelas. Aturan udah ada sebenarnya. Ya tinggal tindakan berarti itu. Tindakan Eksekusi. dari pemerintah, eksekusi dari pemerintah tadi. Mungkin itu saja. Baik, kalau dari sisi masyarakatnya, Ya, dari bagaimana sisi kita harus memandang persoalan ini nih? Ya, sisi masyarakat ya kembali lagi kita sama-sama merangkul, sama duduk bersama. Kalau orang Minang kan duduk bersama. Bagaimana kita menjaga nagari kita, menjaga wilayah kita, menjaga anak kemanakan kita supaya tidak terjerumus kepada hal-hal negatif seperti tadi. Dan juga kita kembali bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah tadi. Ya, salah satu yang terpenting adalah kita manfaatkanlah Dubalang yang sudah ditetapkan dan dibentuk oleh pemerintah tadi. Ya kita minta Dubalang itu untuk bisa menyampaikan aspirasi kita, apa yang kita butuhkan. Baik. Ya. Satu yang saya yakini dari kejadian ini adalah saya yakin masyarakat kita ini hidup dengan menjaga aturan. Saya yakin betul itu. Kita ini etnis Minang hidup dengan betul-betul menjaga aturan. Berarti kalau saya meyakini ini adalah masyarakat yang sebelumnya sudah melakukan hal-hal yang harus dilakukan terkait aturan. Mungkin sudah melapor, sudah menyampaikan, cuman karena tidak ada tindakan dan memang ini sudah sangat meresahkan, maka sampailah kepada hal itu. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau ini tindakan murni, maka ini alarm bagi pemerintah.
agar melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan masyarakat, dan kalau boleh saya ingin merekomendasikan kepada masyarakat yang mungkin bisa Dubalang mengambil peran ini, menyampaikan secara aturan agar menindak tempat-tempat ini dalam waktu 3 kali 24 jam misalnya kan. Baik, iya. Misalnya kan, ini masyarakat sudah harus ya. mulai berpikir ke sana. Kalau pemerintah tidak juga merespon 3 kali 24 jam, jangan salahkan kami. Masyarakat melakukan tindakan represif. Ini kan memberikan surat tapi tidak ada batas waktu, dan pemerintah juga selama ini kita lihat memang lalai, mengabaikan, sering mengabaikan hal-hal seperti ini. Jadi ke depan kalau memang Dubalang Nagari ini memang ingin mengambil peran yang maksimal, mulailah dari sekarang berikan edukasi kepada masyarakat. Kalau ingin membuat laporan pengaduan kepada pemerintah, buat batas waktunya 3 kali 24 jam. Kalau tidak aja ada respon, kami bertindak lah ya. Saya pikir perlu juga itu. Betul. Baik, terima kasih banyak Bang Iqbal, Bang Akil, dan Bang Luki telah bergabung pada dialog malam hari ini. Pemirsa, inilah dialog kita tentang hiburan malam di Geruduk Keluarga, aparat kemana. Dan ini solusi terbaiknya tentu bukan hanya antara konflik pengusaha dan juga warga, tapi ya solusi terbaik adalah bagaimana pemerintah ini bisa bertindak tegas, bisa bertindak adil, dan paling penting adalah bisa konsisten dengan aturan tersebut. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pemirsa. Saya Oktafril beserta kerabat yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Bos.